Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat serta karunia sehingga pada saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Nah, oleh karena itu Ustazah, kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasalah untuk selalu bersyukur karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, bayangkan Ustazah, jika suatu saat nyawa kita diambil, kenikmatan hidup kita diambil oleh Allah, gimana apa yang akan kita rasakan? Nah, mulai dari sekarang, mulai detik ini dan mulai saat ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya selalu berterima kasih apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu diberikan kesehatan, baik itu diberikan kenikmatan hidup maupun diberikan kenikmatan yaitu berupa makanan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita selalu untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan bersyukur karena Allah telah memberikan kita segala sesuatunya dengan gratis. Nah, baiklah Ustazah, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, sedikit hadis yang ingin Ustazah sampaikan. Hadisnya tentang niat. Nah, insyaallah hadis ini telah antum hafal. Semoga nanti hafalan antum tetap terjaga. Nah, Ustazah hanya sedikit mengulangi hafalan yang telah antum hafalkan. Baik, hadis tentang niat yang bunyinya adalah innamal a'malu binniyah, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niat. Nah, oleh sebab itu Ustazah, jika niat kita baik maka hasilnya akan baik. Namun ketika niat kita tidak baik maka hasilnya juga tidak akan baik. Nah, oleh sebab itu Ustazah, ketika kita ingin berniat, berniatlah dengan sesungguhnya. Pasanglah niat yang sebenar-benarnya dan pasangkan niat di dalam hati kita bahwasanya segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah. Baiklah Ustazah, sebelum materi dimulai, seperti biasa semoga antum sudah mempersiapkan alat tulisnya. Jadi ketika materi Ustazah sampaikan, antum bisa mencatat di buku catatan antum. Dan jika ada latihan, selain dikerjakan di Google Form, antum juga mencatatkan kembali latihannya di buku catatan. Untuk apa catatannya Ustazah? Nah, catatannya adalah untuk sebagai bahan materi tambahan antum ketika nanti ada ulangan, antum bisa membaca catatan tersebut. Ketika ada latihan, antum bisa membuka kembali catatan tersebut. Nah, oleh karena itu, belajarlah untuk menulis dengan tulisan yang rapi, supaya nanti ketika ada ulangan antum bisa membaca kembali catatan yang telah antum catat. Baikkan Ustazah, sebelum materi kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baikkan Ustazah, kita mulai pembelajaran kita dengan materi yang masih berkaitan dengan pekan kemarin, yaitu materinya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi kali ini sambungan dari materi pekan kemarin yang telah Ustazah sampaikan. Nah, kita lihat selanjutnya yaitu sila keempat. Kenapa Ustazah menyampaikan langsung ke sila keempat? Karena sila pertama, kedua, dan ketiga sudah kita bahas pada pekan kemarin. Nah, sekarang lanjutannya yaitu sila keempat. Nah, sila keempat di sini anak Ustazah yang berbunyi adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya bahwasanya di sila keempat itu arti dari bunyi tersebut adalah suara rakyat adalah suara kesatuan. Nah, di sila keempat disimbolkan atau diberi tanda yaitu dengan kepala banteng. Nah, di kepala banteng di sini anak Ustazah dia memiliki makna. Sekarang silakan perhatikan baik-baik makna yang terdapat dari kepala banteng, yaitu hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya dengan manusia yang melakukan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, jadi itulah makna yang terdapat dari sebuah kepala banteng. Nah, selain itu juga anak Ustazah, contoh dari sila keempat yaitu intinya tentang bermusyawarah menyelesaikan masalah.
Contohnya yang pertama yaitu belajar kelompok, yang kedua musyawarah memilih ketua kelas, yang ketiga menyampaikan pendapat dengan baik. Nah, ketiga itu adalah contoh dari sila keempat, yaitu tentang bermusyawarah menyelesaikan masalah. Baik anak ustazah, sekarang kita lihat sila kelima. Tadi sudah kita bahas tentang sila keempat, sekarang kita lihat sila kelima. Sila kelima berbunyi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima ini dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dia memiliki arti. Nah, artinya silakan anak ustazah perhatikan baik-baik, simak penjelasan yang akan ustazah sampaikan. Arti dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu artinya untuk mencapai kesejahteraan yang adil, yang makmur, yang damai, dan sentosa. Nah, itulah arti dari sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya anak ustazah, di sila kelima dilambangkan atau diberi simbol dengan padi dan kapas. Anak ustazah bisa perhatikan gambar padi dan kapas yang telah ustazah tak sampaikan. Nah, padi dan kapas di sini dia memiliki makna. Maknanya yaitu kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Nah, itulah makna yang terdapat dari simbol sila kelima, yaitu padi dan kapas. Nah, selanjutnya anak ustazah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu di sila kelima, inti dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu bersikap adil terhadap sesama. Nah, contoh bersikap adil terhadap sesama, yang pertama, gotong royong membersihkan jalan. Yang kedua, melaksanakan tugas piket dengan adil. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, suka menabung. Nah, itulah 4 contoh dari sikap adil terhadap sesama. Yang pertama tadi ingat, gotong royong membersihkan jalan. Nah, itu sering terjadi di lingkungan masyarakat. Ketika ada bergotong royong, maka kita ikut serta. Nah, yang kedua, contoh tentang melaksanakan tugas piket dengan adil. Nah, itu sering terjadi di dalam kelas, di lingkungan sekolah. Ketika kita mendapat jadwal piket, maka kerjakanlah dengan baik. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Nah, contoh yang ketiga ini anak ustazah perhatikan, kita harus menghargai hasil karya orang lain. Kita tidak boleh menjelek hasil karya seseorang, karena sesungguhnya karya kita aja belum tahu bagus. Nah, yang terakhir itu suka menabung. Suka menabungnya anak ustazah, dia banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan. Nah, oleh sebab itu, suka menabung ini dia termasuk contoh bersikap adil terhadap sesama, yaitu terdapat di sila berapa? Sila kelima. Baik anak ustazah, itulah materi yang bisa ustazah sampaikan. Seperti biasa, setiap di akhir materi yang ustazah sampaikan ada sebuah contoh atau sebuah latihan yang harus antum kerjakan. Latihannya di mana yang berbunyi itu, tulislah apa saja manfaat dari bermusyawarah. Nah, untuk latihan ini anak ustazah silakan dijawab menggunakan Google Form. Nah, setelah menggunakan Google Form, untuk sebagai bahan materi bacaan antum di rumah, silakan antum catat juga latihan tersebut di buku tulis. Ingat, ketika mencatat soalnya jangan lupa dicatat juga. Jadi, kerjakan latihannya di Google Form, kemudian dicatat ulang atau dicatat kembali di buku tulis antum. Nah, semoga latihannya bisa antum kerjakan dengan sebaik mungkin. Semangat untuk belajar dan semangat untuk mengerjakan latihan yang ustazah berikan. Baik anak ustazah, itulah materi yang telah ustazah sampaikan. Semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Dan jika ada kendala nanti silakan
antum bertanya ke orang tua antum atau langsung bertanya ke ustazah juga bisa. Jadi ustazah harap setiap kali materi yang telah ustazah sampaikan silakan antum pelajari di rumah, antum ulang-ulangi materinya supaya nanti materinya bisa antum pahami dengan baik dan benar. Baikkan ustazah, tetap semangat, tetaplah jadi anak yang soleh dan anak soleha yang bisa membanggakan kedua orang tua. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.